Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahli bait yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu solehah yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, jamaah majlis taklim, jamaah wirid yasin. Kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan digolongkannya kepada hamba-hambanya yang syakirin. Selawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setiap kehidupan itu pasti akan ada akhirnya. Ibu-ibu kira-kira tak ada akhirnya? Ibu-ibu dikasih Allah umur sampai 150 tahun. Kalau dimudakan Allah kayak gitu ibu. Kalau muda biar ibu. Tapi setiap yang bernyawa pasti hidup akan merasakan mati. Jangankan manusia bu, malaikat yang tukang cabut nyawa saja, Israel ibu, dia juga akan mengalami kematian. Tapi dia yang terakhir, udah habis dicabutnya gitu semua bu, tak lagi yang tinggal, dia udah sendiri cabutnya bu. Dan itulah yang paling menyakitkan, dia mencabut sendiri. Apalagi kita nih kan. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau gambaran tentang kematian ini ada yang mengatakan ibu seringan-ringannya macam kambing yang dikuliti. Bayangkan ibu deh. Ada juga yang mengatakan orang-orang yang beriman itu bu, kalau meninggal tenang-tenang saja, tak terasa dia bu. Seperti menarik rambut dalam topi, keluar sendiri. Tapi itu bu tergantung kepada iman, tergantung kepada amal-amal sholih. Tapi yang pasti kita akan kembali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itulah firman Allah dalam Al-Qur'an. Setiap yang di bumi akan lenyap dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mulia. Semua yang di bumi akan lenyap bu. Jangankan kita bu, dunia ini juga akan dilenyapkan Allah. Akan digulung Allah ibu. Langit dan bumi akan digulung Allah ibu. Itulah nanti namanya kiamat. Apalagi kita pasti akan lenyap. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mulia. Artinya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya kata Rasulullah bahwa kematian itu adalah pintu. Pintu kata Rasul. Jadi kematian itu macam pintu. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Kematian itu adalah pintu ini. Setiap orang pasti akan memasuki. Pasti, tak bisa tidak. Makanya siapapun dia pasti akan memasuki kematian. Kun fid dunya ka'annaka kharibun aw 'abiris sabil. Kata Rasul, hadis ini bu pendek tapi bu dalam maknanya. Kun fid dunya ka'annaka kharibun aw 'abiris sabil. Jadilah kau di dunia ini kata Rasul bagai orang asing yang sedang merantau.
Ibu-ibu di sini orang asing loh. Ibu tinggal di kampung nih. Bu, ibu orang asing. Kampung ini sebenarnya bukan kampung kita, Bu, bukan kampung ibu. Tanjung Balai ini bukan kota kita, Bu. Ini tempat bumi ini bukan milik kita, Bu. Di sini kita adalah orang asing yang sedang merantau. Kalau sebagai orang asing, sadarlah kita, Bu, bahwa orang asing itu, Bu, harus tunduk kepada pemilik negeri itu. Karena kita di sini merantau, kita tinggal di bumi ini merantau, Ibu, orang asing, berarti bumi ini ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong hidup di bumi ini, Ibu. Jangan sombong, Ibu kaya sombong, Ibu cantik sombong, Ibu pangkat sombong. Alah, Ibu juga merantau kok. Kita sama merantau, Ibu. Kita semua sini sama orang asing. Jangan sombong. Kenapa? Pemiliknya tak suka orang sombong. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang berhak sombong. Kita tidak dibenarkan untuk sombong. Maka jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Macam mana sombong itu? Apakah sombong hanya dengan membangga-banggakan harta dan kekayaan kita? Tidak, Ibu. Kalau kita tak sholat termasuk sombong juga sama Allah. Kalau kita tak puasa termasuk sombong sama Allah. Berarti kita membantah perintah Allah. Kalau kita lakukan sesuatu yang dilarang Allah, berarti kita sombong sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah, tapi sebaliknya kita laksanakan yang dilarang. Kita di sini adalah orang asing, perantau. Macam mana perantau itu, Bu? Suatu saat, Bu, perantau itu akan pasti akan pulang ke kampung halaman. Suatu saat perantau itu, Bu, pasti pulang ke kampung halaman. Cepat atau lambat, sonang atau tak sonang, rela atau tak rela, kaya atau miskin, kalau sudah habis paspor perantau, maka perantau akan pulang ke kampung halamannya. Ibu ke Malaysia, habis paspor itu pulang. Habis paspor perantau pulang, ya kan? Kalau ada pun tinggal di sana, Bu, itu namanya iya, benda tanggolap. Tapi pada prinsipnya pasti akan pulang itu. Nah, tapi yang paling sedih, Bu, orang yang pergi merantau pulang ke kampung halamannya tak ada banyak apa-apa, Bu. Pergi bawa baju, pulang bawa baju juga. Pergi begitu, pulang begitu juga. Kemana Ibu itu? Ke Malaysia. Udah berapa lama? Udah 5 tahun. Udah pulang, baru semalam. Tapi Mbak tak ada yang Mbak pergi dulu dulu. Malang masih Ibu dia kan pergi ke Malaysia merantau 5 tahun, pulang dia ke kampung halaman Ibu Abun tadi balik. Nah, Ibu, kita pasti akan pulang, Bu. Kemana kita pulang, Bu? Kemana kampung kita yang paling kokalan, Ibu? Ya. Darul Akhirah, kampung yang paling kekal adalah kampung akhirat. Lalu apa bekal yang kita bawa hari ini, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya bokal kita, Bu, bokal yang paling baik yang akan kita bawa ke sana nanti takwa. Jangan dulu mati, kata Allah, kalau kamu belum siapkan bokal takwa. Maka ibu-ibu jangan mati dulu. Sebelum, bisakah kita menahan kapan matinya, Bu? Kalau kita tak bisa menahan dan kita tak tahu kapan mati itu, maka kita harus senantiasa setiap saat waspada dan harus siapkan takwa setiap waktu, ya Bu. Kapan-kapan Allah memanggil kita, kapan-kapan kita pulang, kapan-kapan Bu SMS datang, kapan-kapan paspor perantau sudah habis, kita pulang, kita sudah siap. Maka bokal hari ini harus diperbanyak. Dan ini, Bu, merupakan bokal ibu-ibu. Ini merupakan bokal-bokal, ya Bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kematian itu, Bu, tak bisa dihindari, ya Bu. Walau fi burujim musayyada. Kematian tak bisa dihindari, Bu. Habis. Bu, untuk penny stick tak bisa.